selamat sore. Ya, ketemu lagi ya. Oke, baik. Semoga sehat selalu. Makin marak ya isu tentang pengkhianatan, perselingkuhan di kalangan baik kalangan selebriti atau kalangan kita orang-orang yang sipil gitu ya, yang awam. Nah, jadi saya ingin membahas tentang isu-isu tersebut sebetulnya. Nggak usah khawatir, karena memang itu adalah dinamika kehidupan. Kita perlu memahami dulu ya, apa definisi dari yang namanya perselingkuhan. Jadi kalau orang sudah berkomitmen untuk berjanji dalam sebuah pernikahan, kemudian ada yang berkhianat atau ada yang tidak sesuai dengan janjinya atau akadnya, maka itu bisa dikatakan yang namanya perselingkuhan. Jadi perselingkuhan itu ada dua ya, ada perselingkuhan secara seksual dan ada perselingkuhan secara emosional. Nah, kalau seksual kita sudah sama-sama tahu ya, yang nantinya akan memberikan dampak lain gitu ya, misalnya adanya sebuah keluarga lain yang tidak disetujui oleh pasangan sah gitu ya, misalnya anak dan lain sebagainya gitu. Nah, sedangkan kalau perselingkuhan emosional ini lebih kepada bagaimana hati kita, bagaimana perasaan kita terhadap orang yang memang bukan menjadi haknya kita, bukan menjadi ikatan kita secara sah gitu ya. Nah, ini disebut dengan perselingkuhan emosional gitu. Terus dampaknya apa? Pasti ya, yang namanya dampak itu bukan cuma kepada kita sebagai pelaku atau kepada orang yang memang menjadi pelarian kita sebagai pelaku gitu. Jadi ada dampak terhadap keluarga, baik keluarga batin, keluarga inti ataupun keluarga besar. Nah, ini sangat negatif gitu ya, karena isu berita apalagi itu didengar oleh anak-anak gitu ya, akan makin membawa misalnya rasa inferior, rasa tidak percaya diri, rasa malu, dan akhirnya mungkin berdampak kepada stres yang berkepanjangan atau bahkan bisa jadi ke arah-arah yang patologis lain, misalnya depresi dan lain sebagainya. Jadi dampaknya akan sangat mendalam gitu untuk keluarga. Lalu kenapa sebuah perselingkuhan atau sebuah hubungan yang tidak disetujui atau disembunyikan itu bisa terungkap gitu ya. Nah, hubungan yang ditutup atau disembunyikan bisa terungkap ini karena banyak faktor gitu ya. Bisa karena banyak faktor dari luar ya, misalnya finansial, atau misalnya dia merasa tidak dipenuhi secara batin ya, kenyamanan secara batin, atau ada kekecewaan lain mungkin. Jadi memang banyak faktor, dan kenapa seseorang bisa mengungkapkan sebuah hubungan yang ditutup gitu ya, disembunyikan, kemudian sengaja dibuka, itu mungkin bisa disebabkan oleh banyak hal lagi gitu ya. Bisa jadi ya tadi, karena adanya kekecewaan, adanya hal-hal finansial lain, atau misalnya ketidaknyamanan secara psikis lagi ya, sehingga yang bersangkutan memutuskan untuk mengambil jalan membuka sebuah hubungan tersebut. Jadi sekali lagi teman-teman, semoga kita selalu terhindar ya dari hubungan-hubungan yang menyesatkan, dari hubungan yang tidak seharusnya ya. Jadi kalau sudah berkomitmen, maka dijaga komitmen tersebut supaya kita semua bisa sehat secara mental, baik diri sendiri maupun keluarga pada umumnya. Begitu ya. Terima kasih.